warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Gitan Busri Wahyuni. Pada kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar konstruksi dan ilmu ukur tanah. Nah, materi pada kali ini yaitu tentang jenis-jenis alat berat pada pekerjaan konstruksi. Dengan kompetensi dasar 3.11 yaitu memahami jenis-jenis alat berat pada pekerjaan konstruksi, dan 4.11 yaitu mempresentasikan jenis-jenis alat berat pada pekerjaan konstruksi. Tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa dapat memahami jenis-jenis alat berat pada pekerjaan konstruksi dan siswa dapat mempresentasikan jenis-jenis alat berat pada pekerjaan konstruksi. Pengertian alat berat. Alat berat adalah mesin berukuran besar yang didesain untuk melakukan fungsi konstruksi, seperti pengerjaan tanah, serta untuk memindahkan bahan bangunan ke tempat lainnya. Nah, biaya yang besar membuat penggunaan alat berat harus diatur dan direncanakan dengan baik agar efisien. Mengapa kita membutuhkan alat berat? Nah, yang pertama yaitu untuk mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, pekerjaan tidak dapat dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, kita membutuhkan alat berat. Yang ketiga, alasan efisiensi, keterbatasan tenaga kerja, dan keamanan. Selanjutnya yaitu klasifikasi alat berat menurut fungsinya. Nah, klasifikasi fungsional alat berat yaitu pengelompokan alat tersebut berdasarkan dengan fungsi dan kegunaan utama. Beberapa klasifikasi fungsi alat berat yaitu alat pengolah lahan, alat penggali, alat pengangkut material, alat pemindahan material, alat pemadat, alat pemroses material, alat penempatan akhir material. Selanjutnya yaitu klasifikasi operasional alat berat. Nah, alat berat digolongkan berdasarkan cara kerja atau geraknya sebagai berikut. Yang pertama yaitu alat dengan penggerak. Beberapa alat berat menggunakan alat penggerak sebagai cara kerja utamanya, seperti contoh motor grader, ekskavator, ripper, dan lain-lain. Nah, bentuk alat penggeraknya ini berupa crawler atau roda kelabang dan ban karet. Yang B yaitu alat statis. Ada juga alat berat yang termasuk dalam alat statis, yaitu dia tidak bisa berpindah tempat. Nah, ini semisal seperti tower crane, concrete atau aspal batching plant, dan crusher plant. Faktor pemilihan alat berat. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti membengkaknya anggaran, molornya waktu, dan hasil yang tidak sesuai perencanaan, maka perlu dilaksanakan pemilihan alat berat berdasarkan beberapa faktor, yaitu A. Fungsi yang harus dilaksanakan, B. Kapasitas peralatan, C. Cara operasi, D. Pembatasan metode yang dipakai, E. Ekonomi. Selanjutnya alat berat dan fungsinya. Yang pertama yaitu alat pengolah lahan. Alat pengolah lahan yaitu alat yang digunakan untuk pekerjaan lahan seperti membersihkan lahan dengan cara mendorong atau menggusur tanah atau material dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara tertentu. Nah, karena fungsinya sebagaimana tersebut, maka alat ini harus memiliki roda yang tidak mudah selip, sehingga roda yang digunakan berbentuk rantai. Nah, jenis alat berat yang digunakan biasanya yaitu bulldozer dan loader. Bulldozer adalah salah satu jenis alat berat yang berfungsi untuk pemerataan material seperti tanah, pasir, kerikil yang memiliki kemampuan dorong atau tenaga yang tinggi, yaitu loader. Fungsi loader yaitu secara umum untuk mengangkat dan memindahkan material dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Namun selain itu juga dapat berfungsi sebagai menggusur tanah jarak dekat, meratakan gundukan atau timbunan, mengambil dan mempersiapkan material, pembersihan area kerja, mengelupas bagian tanah yang jelek, menghaluskan permukaan tanah atau objek bidang rata. Yang kedua yaitu alat penggali. Nah, fungsinya untuk menggali tanah, baik yang arahnya vertikal maupun horizontal, di mana tanah hasil galian dapat ditimbun di sekitarnya ataupun langsung dimuat ke dalam alat angkut untuk diangkut ke tempat lain yang membutuhkan, maupun hanya untuk dibuang. Nah, peralatan ini dapat bergerak dengan roda ban dan roda besi, tergantung kondisi dan topografi medan kerjanya. Beberapa jenis alat gali yaitu ekskavator atau backhoe dan slam shell. Ekskavator atau backhoe. Ekskavator adalah alat penggali tanah dan juga dapat digunakan sebagai alat pemindah dan pengangkut material ke dalam truk. Nah, kelebihannya yaitu antara lain dapat menggali lubang, penanganan berbagai material, memotong material menggunakan alat khusus pada ekskavator, pekerjaan kehutanan, meratakan tanah, mengangkut material berat, dan penghancuran material. Selanjutnya yaitu clamshell. Clamshell pada umumnya digunakan untuk penggalian tanah lepas seperti pasir, kerikil, batuan pecah, dan lain-lain. Nah, perbedaan fisik yang terlihat pada bentuk bucket clamshell yang seperti capit.
3 yaitu alat pengangkut material. Alat berat yang fungsinya mengangkut material ada beberapa jenis yang biasa digunakan yaitu truk dan wagon. Dump truck adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan material pada jarak menengah sampai jarak jauh. Nah, biasanya 500 meter atau lebih. Dump truck memiliki kemampuan menurunkan muatan tanpa tenaga tambahan. Wagon. Seperti truk, wagon juga digunakan sebagai alat mengangkut material secara horizontal. Yang keempat yaitu alat pemindah material. Alat pemindah material berfungsi untuk memindahkan material dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, beberapa alat yang sering digunakan pada konstruksi yaitu loader dan dozer. Loader dan dozer selain dapat digunakan sebagai alat pengolah lahan, juga dapat digunakan sebagai alat pemindah material dengan jarak pendek. Yang kelima yaitu alat pemadat. Alat pemadat digunakan untuk memadatkan tanah. Nah, beberapa alat yang biasa digunakan yaitu kompaktor, tamping roller, dan pneumatic tiered roller. Kompaktor adalah alat pemadat tanah yang rodanya terbuat dari besi dan pemberatnya berupa air atau pasir. Sedangkan tamping roller yaitu digunakan sebagai pemadat tanah berpasir dengan sedikit lempung dan tanah yang plastis dan kohesif. Sedangkan pneumatic tiered roller yaitu berfungsi sebagai alat pemadat yang dilengkapi dengan penggilas yang terdiri atas roda ban karet yang berisi udara. 6 yaitu alat pemroses material. Material seperti batu dan mineral alam dapat diproses menggunakan peralatan sebagai berikut. Yang pertama, concrete mixer, crusher, concrete batching plant, dan aspal mixing plant. Concrete mixer berfungsi untuk mengolah beberapa bahan adukan beton menjadi beton segar, sedangkan crusher sebagai pemroses material atau memecahkan bebatuan agar menjadi ukuran yang lebih kecil. Concrete batching plant yaitu berupa workshop pembuat campuran beton segar. Yang terakhir yaitu aspal mixing plant, berfungsi untuk memproduksi aspal yang siap digunakan. 7. Alat penempatan akhir material. Peralatan penempatan akhir material sebagai berikut. Aspal paver, concrete spreader. Aspal paver yang berfungsi untuk menuangkan aspal di lokasi kerja, sedangkan concrete spreader yaitu berfungsi untuk menghamparkan atau meratakan adukan beton ke dalam bagian. Pada umumnya, untuk perataan beton dilakukan bersamaan dengan alat vibrator. Berikut penggunaan alat berat pada pekerjaan konstruksi.